itu dan minum obat daya itu kayak mengurangi konsumsi gula dan minum obat turun gula. Untuk yang ketiga, bersifat genetik, merupakan penyakit autoimun. Untuk yang tipe 2, umumnya karena gaya hidup tidak sehat. Untuk tipe 1 yang keempat, umumnya muncul pada usia anak atau remaja. Tipe 2 umumnya muncul pada usia dewasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Belum? Saya lanjutkan ya. Ini untuk tanda dan gejala dari diabetes ya. Yang pertama, sering kencing pada malam hari. Kemudian terus berat badan turun, sering lapar, pandangan kabur, tangan dan kaki mengalami kebas atau kesemutan, mudah lelah walaupun aktivitasnya ringan, kemudian kulit terasa kering dan gatal, muka sulit sembuh, dan sering terkena infeksi. Untuk faktor resiko DM tipe 2, riwayat diabetes pada keluarga. Yang kedua, usia lebih dari 45 tahun. Yang ketiga, ras atau etnis tertentu. Yang keempat, kurang aktif atau sedentary. Yang kelima, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keenam, ada hipertensi. Yang ketujuh, ada hiperkolesterol yang tinggi. Kemudian yang terakhir, merokok. Untuk gaya hidup tidak sehat yang meningkatkan resiko DM tipe 2, terlalu banyak makan gorengan atau makanan berlemak. Bapak Ibu masih suka makan gorengan atau makan berlemak? Kemudian yang kedua, banyak makan atau minum manis. Masih suka minum teh manis, kopi, sedang ya? Boleh minum teh manis, tapi gulanya ditambah sedikit atau tidak dipakai tropical aspin. Untuk yang ketiga, kurang makan sayur dan buah. Bapak Ibu makan sayur dan buahnya cukup. Kemudian kurang aktif secara fisik atau tidak pernah olahraga. Kemudian untuk kriteria diabetes, menunjukkan gejala diabetesnya itu kadar gula darah suatu lebih dari 200 mg atau menunjukkan gejala diabetes mellitus kadar gula darah lebih dari 120 mg atau kadar gula darah 2 jam padat dan toleransi glukosa lebih dari 200. Prediabetes dan diabetes, untuk gula darah puasa yang normal itu rentang 70 sampai 99, HbA1c kurang dari 5,7. Untuk gula darah 2 jam BP itu tensi kurang dari 140. Untuk yang prediabetes, gula darah puasanya 100 sampai 125, HbA1c 5,7 sampai 6,4%. 2 jam TTGO 140 sampai 199. Untuk diabetes, gula darah puasa lebih dari 125, HbA1c lebih dari 6,4%. 2 jam TTGO lebih dari 199. Ini untuk komplikasi dari diabetes mellitus sendiri. Yang pertama ada stroke atau penyakit cerebrovaskuler, itu yang menyerang bagian otak. Kemudian penyakit mata, retinopati diabetik seperti katarak dan glaukoma. Kemudian bisa menyerang ke penyakit jantung, bisa nyeri gigi, kerusakan ginjal, penyumbatan pembuluh darah, kerusakan saraf tepi atau neuropati, kemudian luka di kaki atau yang sering dikenal dengan lupus diabetik. Kemudian ada 5 pilar tata laksana diabetes mellitus. Yang pertama ada edukasi terkait diabetes mellitus. Kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga, diet atau nutrisi.
Yang keempat, terapi atau obat. Kemudian yang terakhir adalah monitoring gula. Untuk yang edukasi, pertama mengenali diabetes, pencegahan dan pengendalian. Bertanya pada tenaga kesehatan yang merawat, menyebarkan ilmu tentang diabetes pada keluarga, kerabat dan tetangga. Yang kedua, untuk aktivitas fisik, berolahraga selama 150 menit per minggu dengan latihan aerobik sedang atau selama 90 menit per minggu dengan latihan aerobik berat. Latihan tersebut dapat dibagi menjadi 3 sampai 4 kali per minggu. Kemudian untuk diet pada pasien diabetes sendiri terdiri dari protein 10-20%, lemak 20-25%, karbohidrat 45-65%, dari total energi serat 20-35 gram per hari. Memperhatikan 3G, jadwal, jumlah, dan jenis. Jadwal, mematuhi waktu makan secara teratur. Bahwa itu sudah makan secara teratur sehari 3 kali. Sudah. Jumlahnya mengatur porsi makanan yang dikonsumsi setiap waktu makan. Banyak nasinya atau banyak sayurnya, Bu? Sayur. Untuk yang ketiga jenisnya, makan dengan jenis bervariasi, membatasi gula dan garam. Kemudian yang keempat, untuk terapi obat, minum obat atau suntik insulin secara teratur sesuai anjuran dokter. Sudah konsumsi obat gula secara rutin, Bapak Ibu? Kemudian berkomunikasi dengan dokter terkait dengan konsumsi obat-obatan herbal atau alternatif. Kemudian yang kelima, monitoring gula darah. Target gula glukosa darah untuk penyandang diabetes mellitus, parameternya glukosa darah preprandial kapilar itu 80-130. Untuk gula darah 1-2 jam kurang dari 180. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait materi yang saya sampaikan? Tidak ada yang mau bertanya Bapak Ibu terkait materi. Kalau mau menyampaikan apa boleh.
buat telapak itu ditekuk itu sakit gitu. Makanya apa itu ya insya Allah saya mau berusaha ini ya ngurangi apa itu juara kopi segala macam minuman jadi ya gimana ya dilema ya sekarang mulai ini di depan bapak-bapak ibu-ibu insya Allah saya mau mengurangi ya gitu jangan ditiru gitu sama sendiri ya nanggung akibatnya gitu rodok ini rodok apa itu hilang nakal ini iya gimana ya ya itu aja ini buat intermezzo aja buat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini saya dipaksa untuk berbagi pengalaman. Jadi apa namanya? Awalnya saya memang anggota perorangan itu udah lama banget ya, puluhan tahun. Dari kliniknya belum sebesar ini, masih kecil. Kalau cek itu masih di apa namanya di tempat hit itu dulu. Kliniknya masih di situ sampai sekarang ini berarti sudah 9 tahun gitu. Tapi insya Allah wajah saya masih imut-imut. Apa namanya? Ketika itu saya nggak tahu apakah karena apa namanya ada fasilitas untuk cek lab, saya menggunakan terus gitu ya. Alhamdulillah menggunakan terus. Sebetulnya sih apa diabetesnya itu jarak lonjak, jadi tetap pada skala apa namanya normal gitu ya. Cuman ini fasilitas bagi saya untuk detek kesehatan saya. Gitu. Nah aktivitas saya sih karena saya masih aktif bekerja ya duduk gitu aja terus gitu ya. Kalau apa ngajar itu ya berdiri ya depan belakangnya. Cuman sekarang fasilitasnya itu apa namanya kan saya bekerjanya di kantornya di lantai 2, kemudian tempat untuk mengajar itu di lantai 1 dan 3. Nah, sekarang pakai lift, nah itu pemanfaatannya yang ada fasilitasnya jadi jalan naik turun gitu. Cuman ya itu kalau pengalaman saya memang pola makan yang harus dikencangin gitu ya, kita harus disiplin diri agar supaya kita tetap sehat. Nah insya Allah juga berumur panjang. Kira-kira seperti itu gitu ya. Monggo yang memang perlu diikuti monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi ini pengalaman saya. Nah, alhamdulillah saya olahraga juga masih gitu ya. Sepedaan ya beres-beres aja gitu. Nah ngantukan juga enggak pada waktunya. Sering lapar juga enggak. Kalau memang harus puasa ya puasa gitu. Alhamdulillah seperti itu yang saya lakukan. Moga-moga yang baik monggo Bapak Ibu bisa diikuti, tapi kalau yang kurang baik jangan diikuti. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi pengalaman. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tidak berbagi pengalaman. Saya hanya akan curhat untuk diri saya. Umur saya 75 tahun. Saya juga penderita diabetes. Kemudian akhir-akhir ini kelihatannya saya itu suka apa ya? Itu kaki saya sering kram. Itu apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi itu? Hanya itu keluhan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk keluhan kaki kramnya sudah pernah diperiksakan Ibu? Belum. Tapi Ibu konsumsi obat rutin? Iya. Coba kalau pas dengan kontrol keluhan kaki kramnya disampaikan sama Bu Dokter. Cek gula rutin juga Ibu. Pas ambil obat juga disampaikan keluhan kakinya. Begitu Ibu. Ada lagi yang mau bercerita, berbagi pengalaman Bapak Ibu? Masih ada waktu 10 menit. Istirahat tidur. Mau pagi lagi. Ngantuin ah. Bapak Ibu izin menambahkan sedikit untuk materi terkait diabetes mellitus ya. Aku baru tak sering tenongan ya. Materinya tentang tips mencegah munculnya luka diabetes. Untuk yang pertama, hindari bertelanjang kaki. Pastikan selalu mengenakan alas kaki setiap kali keluar rumah, biarpun hanya ke tempat yang dekat sekalipun. Alas kaki akan melindungi kaki dari kerikil atau benda yang dapat melukai kaki. Yang kedua, berhenti merokok. Bapak-bapak masih merokok yang di sini? Untuk kebiasaan merokok akan merusak pembuluh darah dan memperlambat penyembuhan luka diabetes. Yang ketiga, hati-hati saat menggunakan benda tajam karena berpotensi bisa melukai tangan seperti memotong kuku, menggunakan gunting, atau memakai pisau waktu memasak. Kemudian yang keempat, rutin berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan pengecekan kondisi gula darah. Dokter juga akan memberikan saran untuk konsumsi harian dan obat-obatan yang dibutuhkan. Mengapa diabetes lebih lama sembuhnya? Karena diabetes membuat tubuh membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyembuhan luka. Karena disebabkan oleh penumpukan gula dalam darah yang menghambat sel penyembuh untuk sampai di titik luka. Karena itu perlu cara khusus untuk merawat luka diabetes. Namun fokus utama bukan hanya merawat lukanya. Yang mengidap diabetes juga perlu menjaga diri untuk membatasi kadar gula dalam darah. Cek perawatan, cek gula yang perlu dilakukan. Kemudian tips
sebaiknya dibersihkan oleh tenaga medis karena penanganannya tidak tepat dapat menyebabkan infeksi dan komplikasi. Dapat membersihkan luka secara profesional, memberikan saran mengenai perawatan yang tepat, dan memastikan kadar gula darah terkontrol dengan baik untuk penyembuhan luka. Kemudian ada ciri-ciri luka diabetes, luka terbuka yang sulit sembuh, keluar cairan berbau tidak sedap dan mana-mana. Kemudian luka berwarna kehitaman karena jaringan hati. Kemudian terasa baal atau mati rasa di sekitar luka, kemerahan atau bengkak pada kulit. Untuk cara perawatan luka diabetes agar cepat kering, yang pertama bersihkan luka setiap hari menggunakan air dan sabun untuk membersihkan luka. Hindari merendam pada alat karena bisa meningkatkan kemungkinan infeksi. Kemudian yang kedua, tutup luka dengan perban. Konsultasikan cara menutup luka pada dokter. Bentuk dan posisi luka akan membedakan cara menutupnya. Menutup luka akan menurunkan risiko infeksi. Pastikan bahan dan perban yang digunakan dalam keadaan bersih. Yang ketiga, kurangi tekanan pada luka. Hal yang perlu dilakukan juga adalah hindari tekanan di daerah luka. Tekanan atau benturan hanya akan membuat luka kembali terbuka dan terjadi perdarahan. Menggunakan alat bantu pada bagian luka jika memang dibutuhkan. Yang keempat, cek luka untuk cegah infeksi. Cek luka secara rutin. Jika muncul rasa nyeri, bengkak, kemerahan, berair, bernanah, dan menimbulkan aroma tidak sedap. Kembali bersihkan jika luka memunculkan tanda-tanda infeksi. Menggunakan antibiotik untuk membantu membersihkan infeksi luka. Yang kelima, kontrol asupan gula darah. Ini hal yang penting yang harus dilakukan adalah mengontrol gula darah dengan menjaga pola makan sehat. Selain itu, obat olahraga rutin dengan intensitas rendah ke sedang. Mengontrol gula darah pun bisa dengan memberikan suntikan insulin atau dengan obat diabetes lainnya. Yang keenam, penuhi nutrisi yang baik untuk tubuh. Bapak Ibu yang tahu ciri-ciri luka diabetes? Kalau ada luka di kaki atau di area tubuh Bapak Ibu, biasanya merawatnya gimana? Tidak pernah. Iya, aku makan juga tuh. Dia orangnya belum bisa pakai software lagi. Ya ampun. Gimana itu? Yang kemarin dong. Warna apa ini? Coklat. Bahannya blue. Mereknya Neo Blue. Trapesium.
Saya belum bisa. Oh bisa. Ruang cepet deh. Jarang bosen. Saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari minum obat. Obat saya itu kayak mengurangi konsumsi gula dan minum obat rendah gula. Untuk yang ketiga, bersifat genetik, merupakan penyakit autoimun. Untuk yang DM tipe 2, umumnya karena gaya hidup tidak sehat. Untuk DM tipe 1 yang keempat, umumnya muncul pada usia anak atau remaja. DM tipe 2 umumnya muncul pada usia dewasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Halo? Saya lanjutkan ya. Ini untuk tanda dan gejala dari diabetes ya. Yang pertama, sering kencing pada malam hari. Kemudian mudah haus, berat badan turun, sering lapar, pandangan kabur, tangan dan kaki mengalami kebas atau kesemutan, mudah lelah walaupun aktivitasnya ringan, kemudian kulit terasa kering dan gatal, muka sulit sembuh, dan sering terkena infeksi. Untuk faktor resiko DM tipe 2, riwayat diabetes pada keluarga. Yang kedua, usia lebih dari 45 tahun. Yang ketiga, ras atau etnis tertentu. Yang keempat, kurang aktif atau sedentari. Yang kelima, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keenam, ada hipertensi. Yang ketujuh, ada hiperkolesterol yang tinggi. Kemudian yang terakhir, merokok. Untuk gaya hidup tidak sehat yang meningkatkan resiko DM tipe 2, terlalu banyak makan gorengan atau makanan berlemak. Bapak Ibu masih suka makan gorengan atau makan berlemak? Kemudian yang kedua, banyak makan atau minum manis. Masih suka minum teh manis, kopi, sedang diet. Boleh minum teh manis, tapi gulanya ditambah sedikit atau tidak dipakai tropical aspirin. Untuk yang ketiga, kurang makan sayur dan buah. Bapak Ibu makan sayur dan buahnya cukup. Kemudian kurang aktif secara fisik atau tidak pernah olahraga. Kemudian untuk kriteria diabetes, menunjukkan gejala diabetesnya itu senyawa gula darah sewaktu lebih dari 200 mg atau menunjukkan gejala diabetes mellitus
cetak SPP dan kawan-kawan kan. lebih dari 120 km atau pada gula darah 2 jam pada tes